Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Isprianti Resani, NPM 1975 10351, kelas Kriminologi 6A, mata kuliah Organized Crime, dosen Riki Novarizal SOSMKrim. Saya akan mempresentasikan salah satu kelompok teroris yang ada di Indonesia, yaitu Majelis Mujahidin Indonesia. Majelis Mujahidin Indonesia atau MMI adalah kelompok teroris Indonesia yang dibentuk tahun 2000 oleh Abu Bakar Bashir, pemimpin kelompok Jamaah Islamiyah. Kelompok ini telah melancarkan berbagai serangan di Indonesia dan mengklaim tanggung jawab atas serangan bulan Mei tahun 2012 ketika berlangsung peluncuran buku oleh pengarang Kanada Irsyad Manji. Pada Desember 2007, dilaporkan bahwa anggota MMI terlibat dalam penyerangan di beberapa masjid Ahmadiyah di Indonesia. Serangan itu dilatar belakangi oleh fatwa yang dikeluarkan 1 bulan sebelumnya oleh Majelis Ulama Indonesia yang menentang bid'ah. Pada Agustus 2008, Abu Bakar Bashir mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pemimpin tertinggi Dewan, menuduh bahwa struktur internal demokrasi kelompok itu bertentangan dengan Islam, dan menyatakan bahwa ia harus memiliki kekuasaan absolut dalam organisasi. Ketika aktivis Muslim liberal Kanada Irsyad Manji mengunjungi Institut Kajian Islam dan Sosial di Yogyakarta untuk meluncurkan bukunya Allah, Liberty and Love pada Mei 2012, ratusan pendukung kelompok itu menyerang acara tersebut, melukai dia sedikit bersama dengan asistennya, sambil memukuli puluhan orang lainnya. Kelompok itu ditetapkan sebagai organisasi teroris asing oleh Amerika Serikat pada 13 Juni 2017. Latar belakang Majelis Mujahidin lahir berawal dari keprihatinan para tokoh gerakan Islam yang pernah digembleng di pesantren Orde Baru, seperti Irfan Suryahardi, Deliar Nur, Syahirul Alim, Mursalin Dahlan, Mawardi Nur, dan lain-lain. Mereka terdorong untuk mengadakan forum kecil berdiskusi yang ujungnya menggagas lahirnya suatu lembaga yang bisa menyatukan visi kaum muslimin yang hendak memperjuangkan tegaknya syariat Islam, yaitu Majelis Mujahidin. Untuk menandai lahirnya institut tersebut, diadakan Kongres 1 Majelis Mujahidin di Yogyakarta tanggal 5-7 Agustus 2000. Saat itu hadir kira-kira 1.500 orang dari berbagai gerakan di seluruh tanah air. Bahkan hadir pula beberapa perwakilan dari negara sahabat seperti Moro, Malaysia, dan Arab Saudi. Sejarah Majelis Mujahidin Indonesia. Majelis Mujahidin adalah lembaga yang dilahirkan melalui Kongres Mujahidin 1 yang diselenggarakan di Yogyakarta bertepatan tanggal 5-7 Agustus 2000. Kongres 1 tersebut berlangsung di Gedung Mandala Bakti Wanita Tama, Yogyakarta dengan tajuk Kongres Mujahidin 1 Indonesia untuk Penegakan Syariat Islam, yang dihadiri oleh lebih dari 1.800 peserta dari 24 provinsi di seluruh Indonesia. Bahkan hadir pula beberapa perwakilan dari negara sahabat seperti Moro, Malaysia, dan Arab Saudi. Kongres Mujahidin 1 itulah yang kemudian mengamanatkan kepada sejumlah 32 tokoh Islam Indonesia yang tercatat sebagai Ahlul Halli wal Aqdi atau AHWA untuk meneruskan misi penegakan syariat Islam melalui wadah yang disebut sebagai Majelis Mujahidin. Dalam perspektif sosial dan politis, berdirinya gerakan MMI ini merupakan sebuah respon terhadap pemerintah yang sama sekali tidak membuka ruang celah bagi pergerakan politik Islam. Oleh karena itu, sejak pemerintah reformasi Presiden B.J. Habibie, gerakan-gerakan Islam mulai mendapat ruang bebas untuk mengartikulasikan kepentingan-kepentingan umat Islam. Sebagai sebuah gerakan, Majelis Mujahidin mengambil manhaj dari Al-Quran dan Sunnah. Majelis Mujahidin mempunyai pendirian yang erat dengan pendirian negara Islam. Bagi mereka, sesungguhnya Islam adalah sebuah dinwah daulah atau agama dan negara. Dikatakan juga bahwa faksi yang bergabung dalam MM ini berasal dari kaum pergerakan Darul Islam DI dari berbagai daerah yang ingin kembali membangun kekuatan Islam yang menurut mereka telah bercerai-berai sekian lama. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab utama timbulnya pergerakan ini. 1. Kerinduan sebagian kalangan muda dan tokoh umat Islam
yang kemudian menjadikan pelopor dan pengurus MM akan berdirinya Daulah Islamiyah, baik dalam pengertian nasional maupun internasional. 2. Keprihatinan terhadap berbagai gerakan penegakan syariat Islam dan pembentukan negara Islam. 3. Keprihatinan terhadap eksistensi Islam yang masih terpinggirkan sehingga umat Islam tidak memiliki ruang bebas untuk mengartikulasikan ajaran-ajaran agamanya sebagai golongan penganut agama mayoritas di Indonesia. Dalam mencapai misi utama Majelis Mujahidin menggunakan dua pendekatan sosial, yakni pendekatan struktural dan pendekatan kultural. Oleh karena itu, tak heran jika sebagian besar anggota MMI adalah mantan aktivis Islam yang pada masa Orde Baru mempunyai keberanian politik menolak pemberlakuan Pancasila sebagai azas tunggal sejak tahun 1985. Kemunculan MMI. Majelis Mujahidin muncul ke permukaan tidak semata-mata karena aspek yang bersifat situasional atau konteks sosial, struktural, dan kultural, tetapi munculnya MMI karena dorongan keyakinan dan paham keagamaannya ingin mencetak ulang tipe ideal Islam zaman Nabi dan generasi Salaf al-Sahil atau generasi terbaik sesudah Nabi secara harfiah dan formal. MMI menganut paham ideologis yang bertolak dari pandangan integralisme Islam. Gerakan Islam MMI merupakan penjelmaan dari reproduksi atau cetak ulang revivalisme dan non-revivalisme Islam yang cenderung tradisional dan konservatif sebagaimana ditemukan dalam gerakan Wahabiyah, Ikhwanul Muslimin, Jamaah Islamiyah di Taliban. Gerakan MMI dalam perspektif psikologi sosial lahir dalam bingkai atau framing perasaan tidak adil atas perlakuan terhadap suatu kelompok partisipan, identitas kelompok yang mendefinisikan kita sebagai korban ketidakadilan oleh kelompok sosial lain, rezim dan agensi. Perasaan ini dirasakan bersama oleh suatu aktivitas umat karena Islam sebagai identitas. Maksud dan tujuan. Majelis Mujahidin bermaksud menyatukan segenap potensi dan kekuatan kaum muslimin. Tujuannya adalah untuk bersama-sama berjuang menegakkan syariat Islam dalam segala aspek kehidupan, sehingga syariat Islam menjadi rujukan tunggal bagi sistem pemerintahan dan kebijakan kenegaraan secara nasional atau maupun internasional. Yang dimaksud dengan syariat Islam di sini adalah segala aturan hidup serta tuntunan yang diajarkan oleh agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Perjuangan Majelis Mujahidin adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang sahih. Strategi gerakan formalisasi syariat Islam Majelis Mujahidin Indonesia atau MMI mempunyai tujuan menegakkan syariat Islam dalam seluruh bidang kehidupan dan menjadikannya sebagai rujukan tunggal bagi sistem pemerintahan dan kebijakan kenegaraan. Untuk mencapai tujuan tersebut, MMI melakukan strategi mobilisasi, konsolidasi gerakan formalisasi syariat Islam, dan strategi menggalang aliansi atau tansik. Strategi tersebut diimplementasikan dengan gerakan organisasi mujahidin dari berbagai lapisan, termasuk dari organisasi-organisasi Islam yang sudah berkembang di tingkat nasional maupun daerah dengan tujuan memperluas gerakan ke berbagai kelompok dan golongan umat Islam. MMI juga melakukan jaringan gerakan melalui kongres-kongres umat Islam di daerah atau menggunakan saluran-saluran konvensional seperti tablik akbar dan pengajian-pengajian untuk penegakan syariat Islam di Indonesia. MMI juga menciptakan kondisi yang kondusif bagi penerapan syariat Islam dengan cara damai, mendorong kesiapan umat Islam dan melakukan penyadaran umat Islam untuk menjalankan dan memperjuangkan syariat Islam dalam seluruh bidang kehidupan. Strategi lain yang dipakai MMI dalam mensosialisasikan gagasan-gagasannya melalui cara non-konvensional seperti seminar, debat publik, dan publikasi atau tulisan media massa, serta penerbitan bermacam-macam buku melalui Wihdah Proses yang bermarkas di Yogyakarta. Amerika Serikat menyatakan Majelis Mujahidin Indonesia sebagai teroris global. MMI resmi dimasukkan dalam daftar organisasi teroris global
oleh Amerika Serikat. Dalam halaman resmi Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, MMI dinyatakan sebagai Specially Designated Global Terrorist atau SDGT atau Gerombolan Teroris Khusus. Pemerintah negara itu menyebut MMI bertanggung jawab atas sejumlah serangan teror di Indonesia yang terkait langsung dengan Al-Qaeda dan Front Al-Nusra. MMI ditetapkan sebagai SDGT berdasarkan pasal 1 huruf B Perintah Eksekutif nomor 13224. Pasal itu membuat kebijakan daftar hitam bagi setiap warga asing yang dianggap membahayakan keamanan nasional dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat karena aksi teroristik. Dalam pernyataannya, Amerika Serikat menilai MMI sudah menjadi organisasi teroris yang berbasis di Indonesia sejak didirikan oleh Abu Bakar Bashir pada tahun 2000. Abu Bakar Bashir sendiri sudah masuk daftar teroris global di Amerika Serikat beserta organisasi klandestinnya Jamaah Islamiyah. MMI memang tak mengakui ISIS sebagai pemimpinnya, tapi mereka berbaik kepada Al-Qaeda dan Front Al-Nusra. Sekian video presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.